Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanitwa dari Fakultas Hukum Universitas Kencana semester 2 kelas B. Di sini saya akan mereview tentang responsi bab 6, yaitu tentang kesengajaan atau pertanggungjawaban pidana, yang dosen pengajarnya adalah Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosen Pak Dr. Effendi Ari Rayandi SMH. Pertama, ada pengertian kesalahan. Kesalahan adalah kesalahan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, yaitu ada kesengajaan dan juga ada kealpaan. Unsur-unsur kesalahan ada tiga, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Yang kedua, pengertian kesengajaan. Dalam KUHP, pengertian kesengajaan itu tidak ada, namun dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Corak atau bentuk kesengajaan yaitu yang pertama ada kesengajaan dengan maksud atau bertujuan. Contohnya adalah ketika si A ingin menampar si B dengan tujuan yaitu agar si B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Lalu ada ini kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan, yaitu dapat menimbulkan dua akibat. Yang pertama, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, lalu ada akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Lalu yang ketiga, ada kesengajaan dengan sadar mengenal atau bersyarat, yaitu contohnya adalah Arrest-Quertat di kota Huizen, Belanda, di mana salah seorang ingin membunuh tetangganya dengan bermaksud mengirim kue tart yang isinya ada racun. Nah, ketika itu si kue itu tuh ditujukan untuk suaminya, namun ternyata ada istrinya yang memakan kue tersebut, sehingga yang awalnya ingin membunuh suaminya, namun ternyata karena istrinya yang memakan kue tersebut, maka istrinya yang meninggal. Sifat kesengajaan ada dua, yaitu sifat kesengajaan berwarna atau bus offset atau dolus malus. Yang lalu ada yang kedua, kesengajaan tidak berwarna atau chlorus offset. Itu ada jenis-jenis kesengajaan. Salah satunya itu dolus determinatus, yaitu kesengajaan yang tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Lalu ada dolus generalis, kesengajaan yang ditujukan pada umum. Lalu ada dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu. Lalu selanjutnya ada kekeliruan atau kesalahan atau salah kira, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesalahan, kekeliruan atau salah kira. Kesalahan dapat dibedakan dengan berbagai macam, salah satunya itu kesalahan peristiwa, kesalahan hukum, kesalahan atau kekeliruan orang, kekeliruan objek, penyimpangan sasaran, atau delik putatif. Lalu di sini ada kealpaan atau culpa, yaitu merupakan kebalikan dari kesejahteraan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan juga kealpaan tidak disadari. Bentuk-bentuk kealpaan yaitu ada 4. Yang pertama culpa lata, yang kedua culpa levis, yang ketiga bewusst schuld, yang keempat unbewusst schuld. Lalu ada kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu ada 3, ada sistem deskriptif yaitu menyatakan, ada sistem normatif yaitu menilai, dan ada sistem deskriptif normatif yaitu gabungan dari keduanya, dan sistem KUHP Indonesia menganut sistem ketiga, yaitu lalu ada tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu keadaan di mana pelaku yang disebabkan keadaan jiwanya, sehingga untuk sebagiannya kan tidak mampu bertanggung jawab. Contohnya adalah kleptomani. Jadi kleptomani itu adalah seorang yang jiwanya itu selalu ingin mengambil barang seseorang, namun barang tersebut tuh sebenarnya tidak terlalu berharga. Jadi itu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena penyakit jiwanya. Namun ketika keadaannya normal gitu, selain dari penyakitnya, maka
untuk tindak pidana di luar penyakitnya itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Lalu ada keadaan mabok atau intoxication atau drunkenness, yaitu di Indonesia keadaan mabuk ini harus beralasan, harus jelas, karena bukan menjadi kebiasaan masyarakat di Indonesia seperti di Eropa ataupun Amerika. Jadi dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya tersebut. Sekian dari saya, yaitu responsi bab 6. Maaf karena banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.